Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini, minggu kemarin kita udah bahas ya tentang info praktikum. Semoga jelas ya maksud saya itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan masuk lagi materi ya. Ini sambungan dari materi sebelumnya yaitu tentang proses. Ya, kalau sekarang materinya itu adalah namanya thread. Ya, apa itu thread dalam sistem operasi? Nah, kan seperti itu kira-kira ya. Nah, kita lihat. Jadi kita lanjut aja ya, kita lanjut. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan thread di dalam sistem operasi, teman-teman ya? Jadi kalau kita baca pengertiannya adalah dia adalah unit dari proses gitu loh, yang dieksekusi di antara sebuah proses. Ibaratnya kemarin kita udah membahas proses. Mungkin proses yang kita bahas, tapi di balik proses itu apa sih yang ada? Nah, seperti itu loh intinya. Nah, jadi di dalam proses itu adanya kumpulan dari thread-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, ada thread-nya. Ya, kalau kita baca tadi adalah sebuah proses yang memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen gitu ya, sesuai dengan jadwalnya. Nah, jadi dia bisa dikelola. Jadi di dalam proses itu aku memiliki beberapa thread yang bisa dikelola dan dia mempunyai jadwalnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah thread ini gitu loh. Kalau kita lihat lebih dalam lagi bahwa thread ini adalah sebagai pengendalinya juga di dalam suatu proses tersebut. Misalnya kita membuka Microsoft Office gitu ya. Word ya, balik lagi ke Word gitu ya. Nah, kita jalankan Word. Nah, bagaimana dia bisa menjalankan Word yang bisa kalian gunakan di depan komputer kalian, di depan monitor kalian? Ya, bagaimana itu bisa tampil? Kalau kita lihat di baliknya dia bisa tampil itu adalah kumpulan-kumpulan karena ada prosesnya di belakangnya. Yang mana di balik proses itu dia ada kumpulan threadnya gitu loh. Ada thread-threadnya di dalam, pengendali-pengendali untuk proses tersebut di dalam. Nah, makanya dia tampillah ke depan monitor kalian, ke layar kalian. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasi dari thread ini gitu. Nah, program yang dieksekusi itu ada proses yang berat dan ada proses yang ringan biasanya. Kalau misalnya berat, heavy prosesnya proses biasa. Kemudian kalau ringan, thread gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, thread ini terdiri dari apa isi dalamnya dari thread ini? Dia ada ID threadnya, teman-teman. Ada program counternya juga, ya. Kemudian ada himpunan register. Register apa kalau di dalam CPU? Ayo, ada apa? Register. Register adalah tempat penyimpanan sementaranya di dalam sebuah prosesor. Ya, sama seperti ini. Ada ID thread. Apa itu ID? Adalah identitas agar tidak sama dengan ID-ID lain. Uniknya, ibarat dalam basis data itu adalah primary key-nya gitu loh. Ya, kemudian ada programnya di dalam tree tersebut gitu. Jadi ada pembedanya dengan tree yang lain yang fungsinya juga berbeda-beda gitu loh. Nah, ada stacknya juga. Kemudian tree dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Ya, bisa jadi kalian bukanya dua. Misalnya kalian bukanya Office satu lagi Winamp. Winamp yang tampil di layar kalian itu berarti di balik itu ada prosesnya dong. Nah, di belakangnya proses itu ada thread-nya gitu loh. Kan sama berjalan dengan waktu yang bersama. Kalian buka dua aplikasi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat beda antara thread dengan proses, thread adalah bagian dari suatu proses gitu loh. Kalau kita bahas kemarin secara umum adalah proses, tapi di balik proses itu adalah adanya kumpulan thread gitu loh, yang dia bisa mengendalikan juga sendiri gitu. Nah, tiap proses mempunyai informasi status dan sumber dayanya sendiri. Nah, thread berbagi informasi status dan sumber daya dengan thread yang lainnya dalam satu proses. Nah, jadi dia bisa berkolaborasi juga thread ini dengan proses-proses thread lainnya gitu loh. Walau masih di dalam aplikasi yang sama gitu intinya. Nah, tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, udah pasti. Tujuan ini apa? Tujuannya ini apa? Thread ini fungsinya apa? Pasti mempunyai tujuan alamat yang berbeda. Yang kedua, pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses gitu. Ya, ibaratnya poin-poin icon-icon di dalam proses itu adalah kumpulan dari thread. Nah, thread inilah yang berjalan sebenarnya, makanya kita sebut inilah prosesnya. Tapi kalau kita bedah lagi di prosesnya, kumpulan threadnya inilah dia gitu loh intinya. Seperti itu teman-teman. Kalau bisa kita lihat dia seperti ini nih ilustrasinya.
kita jalankan sebuah program, otomatis dia ada prosesnya dong, ada instruksi yang berjalan, ada proses yang berjalan di balik komputer kita. Seperti inilah dia. Ini proses. Ini prosesnya kita. Kalau kita bedah lagi di dalam proses itu adalah kumpulan dari thread-threadnya. Makanya proses karena thread-thread yang kumpulan thread-thread inilah makanya proses ini berjalan. Maka inilah yang tampil ke layar monitor kalian gitu. Nah, ilustrasi ini mungkin nggak paham ya kalian yang nangkepin seperti apa thread ini, bahwa ini proses. Tapi bagaimana proses ini berjalan itu tidak terlepas dari yang adanya thread-threadnya gitu loh. Seperti itu teman-teman. Nah, karena ada thread-thread inilah makanya proses ini bisa berjalan. Nah, seperti itu teman-teman. Paham ya? Makanya itulah yang tampil di layar monitor kalian gitu. Kalau kita lihat di komputer gitu, di mana sih bisa dilihat kan gitu ya. Misalnya kalian pertama coba kalian buka, kalau bisa tampil seperti kalian bisa bukanya apa nih, tentang apa nih? Text Manager. Seperti apa tombol untuk mendekat masuk ke Text Manager? Ayo, bagaimana? Ayo. Nah, kalau misalnya kalian udah masuk ke Text Manager, kan kelihatan di sini ada aplikasi-aplikasi apa yang sedang kalian buka, ya kan? Kemudian kalian ambil salah satunya, tapi di sini kita juga butuh software salah satu software teman-teman ya. Softwarenya kecil ya, perlu diinstalkan agar kalian tahu bagaimana thread ini berjalan sebenarnya di balik program yang kita gunakan di layar monitor ya. Kemudian ini ada Microsoft PowerPoint nih yang kita klikkan. Kita butuh yang namanya software ini nih, Process Explorer Apps. Ya. Contoh prosesnya ya. Yang berjalan tadi di text manager tadi itu akan kelihatan di sini gitu loh. Yang berjalan itu PowerPoint tadi yang berjalan itu akan kelihatan di sini. Ya. Kita klik 2 kali ini PowerPoint ini agak buram ya gambarnya, tapi setidaknya bisalah kalian pahami yang saya maksud. Nah, agak buram nih di sini. Kalau kita klik 2 kali PowerPoint-nya, nih, kita klik 2 kali, maka dia akan tampilan seperti gayanya properties. Ya kan? Ambillah di sini menu ada security, kemudian environment gitu ya, ada thread di sini. Nih, thread, ya kan? Nah, kalau kita klik ini, nah disinilah kumpulan dari thread tadi, teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini ada menu thread. Pas kita tekan dia akan tampil lah tampilan seperti ini teman-teman. Jadi yang mana thread itu? Yang thread itu adalah ini nih. Nah ini nih. Kumpulan ID-nya ini nih. Nah ingat tadi di dalam karakteristik dari thread itu ada ID, ada programnya, ada alamatnya juga ya kan. Nah ini dia. Dan dia tidak hanya terdiri dari satu, tapi banyak, beberapa malah. Jadi per poin yang kita jalankan tadi dia memiliki kumpulan dari thread. Nah inilah thread-threadnya. Karena thread-thread inilah makanya aplikasi ini bisa dijalankan di dalam komputer kalian, bisa kalian buka dan tampil di layar monitor kalian. Nah inilah dia gitu loh. Nah seperti itu cara melihatnya biar kalian tahu gitu loh teman-teman. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak bisa nih ya aplikasinya berjalan gitu. Jadi dia tampil itu sebenarnya aplikasi yang kita gunakan itu ya. Tampil itu bukan berarti segera tampil doang gitu ya. Tapi bagaimana ada prosesnya, ada modul-modulnya, ada ininya agar dia bisa tampil gitu. Kumpulan inilah makanya dia bisa tampil. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Nah, komponen dari thread ya, kita udah tahu tadi ada ID-nya, ada program yang dibawa, ada registernya, space-nya gitu ya, ada stack space-nya juga gitu ya. Nah, juga dia mempunyai thread-thread lain yang bisa berbagi. Ya, dia bisa berbagi kode, berbagi datanya, kemudian sumber sistem operasinya seperti itu. Ya, dan ini adalah komponen-komponen dari thread tadi. Jadi thread tadi juga ada single thread dan juga ada multi thread. Proses dengan single thread biasanya kalau misalnya udah single udah pasti dia menjalankan satu gitu ya sendiri gitu ya. Nah menjalankan satu tugas pada satu waktu. Kalau misalnya multi otomatis dia bisa menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu seperti itu. Contoh secara bersamaan mengetik ya kacau saya ya. Secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama ya. Ya kan ya seperti itu ya kan. Pasti dalam kayaknya barengan gitu prosesnya. Nah, seperti itulah multi thread tadi gitu loh.
Multi thread juga dan ada hyper thread. Nah, apalagi nih, tadi ada single thread, kemudian multi thread, kemudian ada lagi hyper thread. Berarti lebih tinggi lagi biasanya kan seperti itu. Kalau multi thread pada satu prosesor dijalankan bergantian dalam satu waktu yang sangat cepat sehingga tampak bersamaan. Nah, jadi sebenarnya multi thread ini juga berjalan sebenarnya satu-satu, tapi karena dengan kecepatan tinggi, jadi seolah-olah dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Per milisecond berapa gitu. Nah, seperti itulah. Jadi nggak kelihatan gitu, teman-teman. Multi thread, pada multi thread benar-benar dijalankan seolah-olah ya secara bersamaan gitu loh intinya. Kalau hyper thread ya menjalankan banyak thread secara bersamaan. Nah, maksud nggak di sini? Kalau multi thread dia menjalankan satu thread itu, ada satu thread kemudian dijalankan bersama dalam waktu bersamaan. Nah, tapi kalau hyper itu menjalankan banyak thread gitu loh, banyak threadnya yang dijalankan secara bersamaan gitu loh. Jadi lebih tinggi lagi height-nya gitu loh, tingkatannya. Nah, pada tiap inti prosesor, sistem operasi mengalamatkan dua virtual prosesor. Ya. OS harus mendukung pemrosesan multiprosesor. Nah, jadi juga penting bagaimana thread ini bisa berjalan dengan baik, dia bisa sampai hyperthread gitu ya. Jadi juga tergantung pada OS-nya. OS-nya bisa nggak menampung hal seperti itu gitu loh. Tapi pada umumnya sih kalau sekarang sih udah nampung yang hal-hal seperti ini teman-teman. Yang nggak nampung itu yang di bawah Windows XP ya, XP gitu. Windows Millennium, Windows 98, Windows NT gitu ya. Nah itu, Mbak. Tapi kalau sekarang mah udah mendukung hal-hal seperti ini mah. Kan udah kecepat tuh komputer laptop kita seperti itu. Contoh multi threading ya. Misalnya contohnya di web browser dan web server. Kita lihat web browser. Memiliki satu thread untuk display image yang untuk menampilkan gambar dan thread lainnya untuk mengambil data. Ketahuan nggak sih kalau kita sebenarnya buka website misalnya ya, yang kita buka itu dia juga mengambil data-data yang kita buka itu. Misalnya website, kita buka website, linknya ini nih, kemudian diambil tuh, dikeluarin link apanya, websitenya. Karena itu adalah bagaimana dia menampilkan itu adalah adanya threadnya di balik itu. Bagaimana dari website itu ada gambarnya, ada animasinya, kan seperti itu. Itu ada threadnya. Agar apa? Agar menampilkan dari image-image dari website tersebut. Ya, itu kalau web browser kita sebagai yang mencari gitu ya, user biasa. Kalau misal web server seperti apa tanggapannya dari web? Ya kalau web kan kita hosting gitu ya. Berarti kan akan ada web servernya yang menampung web kita tadi yang udah kita hosting gitu. Nah, di sini dia akan menerima request dari klien. Misalnya kita tadi yang buka website ya kan. Nah, dicari halaman website, kemudian image-nya apa, soundnya apa dan lain-lainnya. Dan web server akan melayani kliennya secara bersamaan. Kalian buka satu link ya kan, walaupun banyak threadnya di dalam website itu ada gambar animasi ya kan, seperti mungkin JavaScript-nya, CSS-nya misalnya ya kan, jQuery-nya misalnya ya kan. Itu web server itu akan menerima apa yang kalian minta dan dia akan menampilkan gitu loh, intinya seperti itu teman-teman. Nah, dia akan menampilkan, dia akan nerima bahwa ini halaman ini minta, ternyata di halaman ini ada webnya, ada soundnya misalnya, ada animasi itu segala macamnya, dan itu ada thread-threadnya gitu loh. Jadi dia menerima responnya dari kita. Nah, seperti itu ilustrasinya. Itulah yang disebut dengan multi threading tadi. Nah, kemudian kita lihat ada single dan multi proses threading tadi, ya kan? Seperti apa single? Kalau single otomatis satu sendiri gitu ya, jomblo gitu ya, kalian yang jomblo gitu ya, kasihan ya. Nah, seperti ini di dalam komputer kita itu akan ada seperti ini, ada kode, ada data, file, register, stack gitu ya. Tapi bagaimana thread itu berjalan kalau misalnya single? Ya seperti ini, satu aja. Tetapi bagaimana kalau dia berjalan lebih dari satu? Ini seperti ini, stacknya akan berjalan berbarengan. Walaupun akan mempunyai selisih-selisih yang berbeda, tapi kelihatan bersamaan gitu loh guys. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita juga tahu bahwa keuntungan dari multi threading itu adalah yang pertama responsif. Jadi bukan hanya perangkat keras saja yang yang mempengaruhi cepat kinerja, tetapi juga software yang kita gunakan itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena dia tradingnya tadi, seperti apa tradingnya tadi dibuat ya, itu kerasa kalau kita menggunakan Microsoft Office 2016 ke atas ya, kalau kalian menggunakan 2019 ya.
Kalau misalnya kalian udah menggunakan spek yang tinggi, hardware-nya sih nggak masalah, nggak kelihatan. Tapi kalau kalian menggunakan Core i3 misalnya, Core i5, kerasa nggak sih kalau kalian buka Microsoft Office 2016 ke atas itu agak lama booting bukanya tuh, ya nggak? Berarti dia lagi ngumpulin source dari ratingnya itu biar sesuai. Nah seperti itu, kurang responsif awalnya dia kan, seperti itu nggak? Nah iya, nah inilah keuntungan multi-threading, dia akan responsif. Nah kemudian source sharing, kemudian ekonomis, fasilitas CPU. Nah apa sih yang 4 ini kita lihat keuntungan dari multi-threading tadi. Yang pertama, memungkinkan suatu program running walaupun sebagian program di blok atau menjalankan operasi lain. Jadi dengan adanya multi tadi, misalnya ada yang di blok ya, atau mungkin ada thread tadi sedang berjalan operasi yang lainnya gitu, dia masih bisa berjalan, masih bisa running. Kan banyak tradingnya ya kan, masih bisa dikelola. Kemudian yang kedua, thread adalah suatu proses yang sama dapat berbagi memori dengan source yang lain. Nah jadi dia bisa berkolaborasi teman-teman ya, dia nggak hanya menjalani perintah dia aja terus, dia bisa berbagi ke yang lainnya, yang gunanya adalah untuk mempercepat kinerja sebenarnya. Nah yang ketiga, alokasi memori source sangat besar untuk pembuatan proses dalam hal konteks sexual yang lebih efisien. Jadi dengan adanya thread ini ya, walaupun dia membutuhkan alokasi memori, tetapi kalau misalnya sumber daya memori kita besar juga, ini akan lebih cepat juga kinerjanya jadinya. Nah seperti itu, meningkatkan kinerja pada arsitektur multiprosesor ya. Jadi dengan adanya thread yang seperti ini, multi tadi, itu akan mempercepat kinerja dari prosesor. Kita tahu bahwa prosesor sudah cepat kinerjanya, harusnya dibantu juga dengan komponen-komponen ininya yang cepat. Salah satunya dari softwarenya ini tadi, yaitu program instruksi seperti threadnya ini. Seperti itu teman-teman. Kernel pada thread gitu ya, didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Ya, seperti itu. Keuntungannya, jika thread menjalankan blok sistem, kernel dapat menjalankan thread lain. Jadi kalau misalnya di blok, dia bisa menjalankan thread lain gitu. Nah, kelemahannya lebih lambat daripada user thread. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya komponennya tidak memadai atau misalnya kinerja, sebenarnya ini memang saling mendukung ya antara hardware dengan softwarenya, bagaimana kinerjanya, seperti itu intinya. Nah jadi model-model multi threading tadi ada 3, many to one to one, many to many. Nah ingat-ingat apa kalian di sini? Ingat-ingat basis data ya. Nah bentar, azan ya, azan, kita pause dulu. Nah kita lanjut lagi ya, model-modelnya juga ada 3. Nah kalau kita ingat-ingat ini seperti basis data ya, kita mengenal many to one to many gitu ya. Jadi model-model trading juga seperti itu teman-teman, ada seperti ininya juga ya. Gunanya apa, kita coba kita lihat. Ada namanya many to one. Maksudnya apa many to one? Dia bisa hanya satu thread menggunakan yang dapat menggunakan thread karena pada satu saat. Maksudnya apa? Ada thread ya, dan dia hanya bisa menggunakan satu kernel. Kernel ini adalah tempat penerimanya gitu loh ya, komponen penerimanya. Nah jadi proses-proses yang banyak tadi itu akan dikumpulkan menjadi satu, makanya dia menjadi many to one gitu. Nah kemudian juga ada yang namanya one to one ya. One to one itu seperti apa tampilannya? Kita lihat, bisa tampil seperti ini. Jadi setiap thread dia akan mempunyai satu kernel thread. Kalau tadi dia mempunyai beberapa thread, dia mempunyai, tapi dia akan masuk ke dalam satu kernel threadnya. Tapi kalau ini dia mempunyai satu thread, satu kernel, satu thread, satu kernel. Nah seperti itu. Nah ini yang disebut dengan model one to one. Kemudian juga ada yang namanya model many to many ya, levelnya lebih tinggi lagi. Kalau many to many, dia mempunyai beberapa thread, tetapi dia juga bisa masuk ke dalam thread yang berbeda gitu loh. Mempunyai kernel yang berbeda, bisa masuk ke kernel yang berbeda. Nah seperti itu. Nah seperti inilah konsep bagaimana cara kerjanya thread ini di balik prosesnya kita gitu loh. Ada yang many to one to one, kemudian many to many seperti ini. Tujuannya apa? Cuma satu, agar cepat aja kinerjanya.
kan dia bisa kolaborasi gitu loh, seperti itu intinya. Nah kemudian dari thread tadi, nah seperti itulah teman-teman yang dimaksud dari thread ya. Proses yang berjalan sebenarnya adalah kumpulan dari thread tadi gitu loh. Makanya dia bisa tampil ke layar monitor, kalian bisa kalian akses, bisa kalian jalankan karena threadnya tadi. Nah seperti itu. Nah jadi dalam proses, kita udah bahas proses, kita udah bahas thread. Kemudian ada lagi yang namanya proses penjadwalan. Ternyata di dalam proses sistem operasi juga ada penjadwalan. Bagaimana sistem operasi bisa mengatur penjadwalan pengolahan data terhadap CPU. Ya, kita lihat di sini. Proses penjadwalan CPU pada sistem operasi. 1 2 3 4. Nah, jadi ada algoritmanya, ada 4. Ya, yang pertama algoritma FCFS. First come, first serve. Biasa kita sebut FIFO. First in, first out gitu, teman-teman. Yang kedua, dibagi atas 2, A dan B. SJF. Source job first, non printf. Ya, perintahnya penjadwalan pada prosesor itu seperti apa? Ada penjadwalan durasi waktunya gitu. JNF printf-nya. Nah, kalau ini yang non printf, ada SJF yang printf-nya, yang berdasarkan penjadwalannya, berdasarkan tergantung seperti apa program yang masuk. Ya, programnya seperti apa? Mulai dari hitungan menit ke berapa, hitungan waktu ke berapa dia mulai masuk. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada algoritma yang namanya priority scheduling, ya, yang non printf. Kemudian juga ada priority scheduling printf, ya. Kemudian 4 ada 2 juga, ada round robin, ya, RR, round robin, gitu ya. Round robin ini juga ya ada yang B, round robin printf. Ya, ini adalah algoritma teman-teman. Bagaimana sebuah proses bisa melakukan penjadwalan. Proses sistem operasi bisa melakukan penjadwalan di dalam CPU. Algoritma inilah yang dipakainya. Ada yang satu tadi apa, 2 tadi apa, yang terakhir ada round robin. Penerapannya seperti apa ini? Nah, inilah nanti yang akan menjadi UTS kalian, teman-teman ya. Jadi UTS kalian adalah sebuah project yang akan membahas tentang ini dari masing-masing kalian nantinya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini ya. Yang penting ini adalah akan menjadi project UTS kalian. Nah seperti itu. Ini ada lagi nggak tentang penjadwalan tadi? Oh nggak ada lagi, teman-teman. Nah ini ya proses penjadwalan. Nah nanti akan lebih lanjut, akan saya bahas lagi ke yang satunya gitu ya, ke tentang project UTS-nya kita seperti apa. Nah oke, saya kira cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan di komen aja. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.